Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kelompok animalia. Yang pertama ada moluska. Apa itu moluska? Moluska adalah filum hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Sebagian besar hewan yang tergabung di filum moluska memiliki cangkang untuk melindungi tubuhnya. Contoh hewan moluska adalah kerang, siput, gurita, dan cumi-cumi. Karakteristik moluska. Yang pertama, sebagian besar tinggal di air, walaupun beberapa spesies mampu tinggal di darat. Yang kedua, simetris secara bilateral. Yang ketiga, memiliki sistem organ yang lengkap dengan sistem peredaran darah terbuka. Yang keempat, tubuhnya lunak dan tidak memiliki segmen. Yang kelima, tubuh dilindungi mantel atau cangkang sebagai eksoskeleton. Yang kelima, kaki ventral merupakan otot yang membantu moluska bergerak. Yang keenam, memiliki radula, yaitu lidah bergerigi yang digunakan untuk menghaluskan makanan. Radula hanya ditemukan pada moluska. Struktur tubuh moluska. Struktur tubuh moluska terdiri dari kaki, massa visceral atau badan, dan mantel. Kaki merupakan penjuluran bagian otot yang terdiri dari otot-otot. Kaki moluska ini berfungsi untuk bergerak, merayap, atau menggali. Sebagian jenis moluska, kaki digantikan dengan tentakel yang berfungsi dalam menangkap mangsa. Klasifikasi moluska. Bivalvia atau Pelecypoda merupakan kelompok yang memiliki sepasang cangkang, contohnya kerang dan tiram. Gastropoda bisa ditemukan di laut, air tawar, dan darat. Cangkang gastropoda berbentuk spiral, contohnya siput. Monoplacopora, kerang bercangkang, satu dengan kepala tanpa mata dan tentakel, contohnya Mycopina. Amphineura, hewan bercangkang dengan 8 plat di bagian bawah, contohnya chiton. Scapopoda, hanya ditemukan di laut. Kelas ini merupakan siput berbentuk terompet seperti Dentalium vulgar. Cephalopoda hanya ditemukan di laut dan berenang dengan bebas. Hewan yang termasuk ke dalam cephalopoda bisa memiliki cangkang ataupun tidak. Contohnya hewan cephalopoda adalah gurita. Peranan yang menguntungkan. Perhiasan, contohnya tiram, mutiara, vincetada, margaritifera. Sumber makanan protein berprotein tinggi, contohnya tiram batu, kerang hijau, sotong. Hiasan dan kancing, cangkang, tiram batu, nautilus, dan tiram mutiara. Peranan yang merugikan. Hama dari tanaman, contohnya bekicot dan keong sawah. Perantara cacing, contohnya siput air. Yang kedua ada Nemathelminthes. Apa itu Nemathelminthes? Nemathelminthes atau cacing gilik adalah salah satu hewan invertebrata yang berbentuk silinder memanjang. Sebagian besar jenis cacing ini hidup sebagai parasit pada tubuh makhluk hidup.
ciri-ciri nematelmites. Yang pertama termasuk hewan triploblastik, yaitu memiliki tubuh yang tersusun dari 3 lapisan sel, ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Yang kedua memiliki rongga tubuh semu atau pseudocelomata. Yang ketiga tubuhnya tidak bersegmen dan mengalami ekdisis atau terkelupasnya bagian kulit terluar. Yang kelima merupakan hewan simetri bilateral. Yang keenam tubuhnya ditutupi oleh kutikula dan tidak bersilia. Yang keenam merupakan hewan berumah dua, yaitu alat reproduksi jantan dan betina terpisah. Yang ketujuh memiliki tubuh bulat memanjang seperti benang dengan kedua ujungnya runcing. Yang kedelapan memiliki kulit yang halus, licin, dan tidak berwarna, sehingga sulit untuk ditemukan. Sistem pencernaan sudah lengkap, sedangkan sistem sirkulasi dan respirasinya belum ada. Yang kesembilan hidupnya bebas dan ada yang parasit. Lapisan embrional nematelmites mempunyai 3 lapisan embrional, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Bentuk dan rongga tubuh nematelmites. Rongga tubuh pada nematelmites disebut pseudocelomata. Cacing ini mempunyai tubuh meruncing pada kedua ujung sehingga disebut dengan cacing gilik. Nematelmites umumnya memiliki ukuran tubuh yang mikroskopis, namun ada pula yang mencapai panjang 1 meter, dan juga individu betina berukuran lebih besar daripada individu jantan. Cara hidup dan habitat. Nematelmites yang hidup bebas terdapat di tanah becek dan di dasar perairan, berperan untuk menguraikan sampah organik, sedangkan yang parasit akan hidup di tubuh inangnya dan memperoleh makanan dengan menyerap nutrisi dan darah dari inangnya. Klasifikasi nematelmites. Yang pertama ada Aphasmidia. Aphasmidia adalah kelas nematelmites yang tidak memiliki plasmid. Aphasmidia hidup bebas di perairan dan daratan. Mereka memiliki sistem ekskresi yang belum berkembang. Bahkan ada yang tidak memiliki sistem ekskresi. Contoh Aphasmidia adalah Enoplus meridionalis. Yang kedua ada Phasmidia. Phasmidia adalah kelas nematelmites yang memiliki plasmid dan ampit berbentuk pori. Berbeda dengan Aphasmidia. Phasmidia memiliki sistem ekskresi yang berkembang baik dan dilengkapi sel Renette atau sel ekskresi khusus. Contohnya Ascaris lumbricoides. Peranan nematelmites. Telmites yang hidup bebas terdapat di tanah becek dan di dasar perairan, berperan untuk menguraikan sampah organik. Yang merugikan, nematelmites yang parasit akan hidup di tubuh inangnya dan memperoleh makanan dengan menyerap nutrisi dan darah dari inangnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.